Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian partisipatori. Ayo langsung saja. Apa itu penelitian partisipatori? Penelitian ini biasa disebut Participatory Action Research atau PAR. Pada dasarnya, penelitian ini merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan atau bisa disebut stakeholders dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung, di mana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan, dalam rangka untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Menurut Howard Hall, PAR merupakan pendekatan dalam penelitian yang mendorong peneliti dan orang-orang yang mengambil manfaat dari penelitian untuk bekerja bersama secara penuh dalam semua tahapan penelitian. Adapun prinsip-prinsip penelitian ini, pertama, masyarakat dipandang sebagai subjek, bukanlah objek. Kedua, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku. Ketiga, peneliti memposisikan dirinya sebagai insider dan bukanlah outsider. Kelima, pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial atau indikator evaluasi partisipatif. Kemampuan masyarakat ditingkatkan melalui proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, penilaian, dan koreksi terhadap kegiatan yang dilakukan. Keenam, keterlibatan semua anggota kelompok dan menghargai perbedaan. Ketujuh, konsep triangulasi yaitu untuk mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan. Bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang atau check and recheck. Lalu selanjutnya adalah optimalisasi hasil. Dan yang terakhir yaitu fleksibel dalam proses partisipasi. Subjek penelitian. Biasanya subjek penelitian ini berupa masyarakat dalam suatu daerah yang ingin dilakukan penelitian. Dengan mengetahui kondisi desa dan pola-pola kehidupan masyarakat, maka dapat mempermudah proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pada pola-pola yang telah lama berjalan di masyarakat tersebut. Selanjutnya, kapan digunakan penelitian partisipatori? Penelitian partisipatori digunakan ketika peneliti berkolaborasi dengan masyarakat atau komunitas untuk mengelola penelitian tersebut dan waktu penelitian menyesuaikan dengan waktu dan kondisi yang diteliti. Penelitian partisipatori bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat atau komunitas ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah where atau di manakah penelitian partisipatori ini dapat dilakukan. Karena penelitian partisipatori ini ialah penelitian alternatif dari permasalahan filsafat sosial, yaitu mengenai kehidupan sosial, yang sering dihubungkan dengan perubahan atau transformasi sosial dari yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik lagi. Dan penelitian partisipatori ini umumnya dilakukan di masyarakat perkotaan, masyarakat terpencil, dan juga daerah pedesaan termasuk yang miskin, daerah industri yang aturannya tidak menentu, dan lingkungan masyarakat yang tingkat penganggurannya tinggi ataupun orang jalanan. Karena penelitian partisipatori ini memang mengambil ranah mengenai permasalahan kehidupan sosial yang menghendaki adanya suatu perubahan atau transformasi dari lingkungan itu, maka penelitian ini umumnya dilakukan di lingkungan masyarakat, baik tingkat perkotaan dengan problematikanya maupun hingga pedesaan yang terpencil dan juga permasalahan-permasalahan di lingkungan pedesaan yang umum terjadi. Berikutnya adalah why. Kenapa memilih penelitian partisipatori ini? Yang pertama, karena penelitian ini didasarkan pada analisis sosial, yaitu problem dari semua komunitas atau lingkungan sosial itu sendiri. Nah, PAR atau PAR ini didesain untuk isu yang spesifik yang dihadapi oleh komunitas dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam komunitas tersebut atau problem solving approach, yaitu mengharapkan adanya perubahan ke arah lebih baik. Nah, karena penelitian ini tadi menganalisis sosial, maka dari itu mengangkat isu-isu yang spesifik oleh komunitas itu sendiri, dan dengan penelitian ini akan terjadi suatu perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dalam komunitas atau lingkungan itu tersebut. Yang kedua adalah keterlibatan partisipan. Hampir semua partisipannya itu terlibat, baik peneliti dan praktisinya dari PAR ini tidak memisahkan diri dari situasi lingkungan yang ditelitinya, melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja bersama warga dalam melakukan PAR.
Jadi peneliti di sini bukan hanya sekedar hadir dan mengamati, tapi juga terjun langsung menghadapi dan membaur mengenai permasalahan yang ada bersama-sama dengan warga atau masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya mengambil data semata, tapi benar-benar mendalami apa yang terjadi permasalahan atau dinamika dalam lingkungan atau komunitas sendiri, sehingga dengan begitu akan terbentuk suatunya problem solving approach, yaitu yang ke arah lebih baik. Nah, yang ketiga, PIR ini menciptakan metode tanpa kekerasan dan juga demokratis bagi transformasi ekonomi, politik, ideologi, dan kultural. Karena PIR ini ranahnya mencakup daerah lingkungan-lingkungan masyarakat yang juga di dalamnya ada ekonomi, politik, ideologi, dan kultural. PIR ini hadir bukan untuk metode yang memaksakan kehendak, tetapi mengayomi dan juga demokratis, sehingga transformasi dari bidang-bidang yang akan diteliti itu dapat terjadi dengan sewajarnya dan juga tanpa paksaan. Yang keempat, berorientasi pada komunitas. Ya, seperti tadi, bahwa PIR ini memang menghadapi problem sebuah komunitas, maka berorientasinya pun pada komunitas. Yang terakhir, kenapa memilih PIR? Karena PIR ini membahas kondisi masyarakat yang berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut. Jadi bukan meneliti berdasarkan ilmu apa di luar kondisi masyarakat, tetapi justru mendalami apa permasalahan dan kondisi yang ada di masyarakat tersebut, serta berkaitan dengan sistem-sistem yang ada di situ, bukan keluar dari ranah permasalahannya, karena PIR ini memang menghadapi permasalahan yang ada, bukan jadi melebar luas lagi cabang ilmunya. Kemudian partisipatori itu memiliki siklus, yaitu yang pertama observasi, kemudian refleksi, kemudian rencana, aksi strategis, tindakan, kemudian kembali lagi ke observasi atau evaluasi. Kemudian bagaimana prosedur penelitian partisipatori atau langkah-langkah penelitian partisipatori? Prosedur partisipatori itu ada 12. Yang pertama, pemetaan awal. Pemetaan awal ini bertujuan untuk memahami komunitas, sehingga diharapkan peneliti nantinya dapat masuk ke komunitas itu dengan cara lebih mudah. Kemudian yang kedua itu adalah membangun hubungan. Membangun hubungan ini bertujuan untuk menjalin kepercayaan antara peneliti dengan komunitas, sehingga nantinya peneliti dan komunitas dapat saling mendukung untuk riset atau penelitian ini. Kemudian yang ketiga itu ada penentuan agenda riset. Pada langkah ini, peneliti menentukan agenda apa saja untuk memahami persoalan komunitas. Yang keempat itu ada pemetaan partisipatif. Pada pemetaan partisipatif ini melakukan pemetaan wilayah untuk mendukung penggalian informasi. Contoh, pemetaan wilayah yang berhubungan dengan pertanian, baik pemanfaatan lahan, potensi lokal, dan lain-lain. Yang kelima itu ada perumusan masalah. Yang keenam itu menyusun strategi. Tujuan dari penyusunan strategi gerakan, yang pertama itu untuk memecahkan masalah yang dirumuskan. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Yang ketiga, merumuskan kemungkinan-kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program, sehingga nantinya dapat dicegah atau diselesaikan. Langkah yang ketujuh adalah pengorganisasian masyarakat. Di sini peneliti membangun perantara-perantara sosial yang bergerak untuk memecahkan masalah sosial. Langkah ke-8 yaitu melancarkan aksi perubahan. Aksi perubahan ini dilakukan secara simultan dan partisipatif. Aksi perubahan ini merupakan proses pembelajaran bagi komunitas atau masyarakat tersebut. Langkah ke-9 yaitu membangun pusat-pusat pembelajaran masyarakat. Pembangunan pusat-pusat belajar didasari atas kebutuhan masyarakat atau komunitas itu sendiri. Kemudian pusat-pusat belajar itu menjadi media komunikasi, riset, dan diskusi. Kelompok belajar pada pusat-pusat belajar masyarakat merupakan motor pergerakan untuk melakukan aksi perubahan. Langkah yang 10 adalah refleksi atau teorisasi perubahan sosial. Pada langkah ini, peneliti komunitas didampingi oleh pembimbing melakukan refleksi apa saja aksi-aksi yang telah dilaksanakan untuk melakukan perubahan sosial dan apa hambatannya, sehingga dapat diketahui hal-hal yang dapat diperbaiki ke depannya.
Angka yang 11 adalah meluaskan skala gerakan dan dukungan. Keberhasilan penelitian partisipatori adalah keberlanjutan dari aksi-aksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Maka dari itu diperlukan perluasan skala gerakan dan dukungan sehingga nantinya masyarakat dapat memecahkan masalahnya atau problematikanya sendiri. Oke, untuk mempermudah kita dalam memahami penelitian partisipatori, maka kami akan memberikan contoh dari salah satu penelitian seseorang di mana kita akan membedah dari why, where, when, who, dan how-nya. Yuk kita simak. Dapat dilihat bahwa subjek atau who dari penelitian ini yaitu para petani yang ada di Dusun Garon yang terhimpun dalam kelompok wanita tani yang berjumlah sekitar 30 orang. Selanjutnya, contoh dari where-nya yaitu di Desa Dompyong, khususnya di Dusun Garon. Jadi disinilah tempat penelitian ini dilakukan. Untuk yang why-nya ada dua. Yang mendasari kenapa melakukan penelitian ini adalah kebutuhan untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan, yaitu agar para petani di Desa Dompyong, khususnya di Dusun Garon ini bisa mandiri dan mengalami proses perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti tadi, mengapa dilakukan penelitian? Agar adanya suatu perubahan dari lingkungan tersebut atau komunitas tersebut ke arah yang lebih baik. Dan juga yang kedua, yaitu untuk memahami persoalan para petani yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial dan juga untuk program keberlangsungan sesuai dengan potensi dan keragaman yang ada. Jadi PR ini juga untuk memahami bahwa persoalan-persoalan ini apa yang ada di daerah Dusun Garon ini yang nantinya dapat menjadi alat perubahan sosial sehingga terjadilah suatu perubahan ke arah yang lebih baik dari hasil penelitian ini. Selanjutnya, contoh dari how. Pada penelitian ini terdapat 6 cara bagaimana peneliti melakukan penelitiannya. Yang pertama, pemetaan awal. Yang kedua, membangun hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, penentuan agenda riset. Yang keempat, pemetaan partisipatif. Yang kelima, merumuskan masalah kemanusiaan. Dan yang keenam, menyusun strategi gerakan. Adapun pada when atau kapan penelitian ini dilakukan, terdapat pada gambar yang disajikan berikut ini. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.